Kami mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado akan memaparkan secara singkat hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Studio Perencanaan Tapak dan Perumahan kelas A dengan anggota kelompok yaitu Winda Limbanadi, Anastasia Lumenta, Nisa Nabila, Aditya Polii, Gloria Kaeng, Rizka Maisandria, Liliani Linda, Pinkan Sungwal, dan Ervansa Mokorimban. Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kota Manado terdiri dari 11 kecamatan dan 87 kelurahan, di mana 10 kecamatan terletak pada daratan Pulau Sulawesi dan 1 kecamatan berbentuk kepulauan. Secara astronomis, Kota Manado terletak di antara 124 derajat 40 menit sampai 124 derajat 50 menit bujur timur dan 1 derajat 30 menit sampai 1 derajat 40 menit lintang utara. Kota Manado memiliki luas wilayah daratan 15.726 hektar dengan jumlah penduduk tahun 2020 451.916 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup tinggi. Manado merupakan kota pantai, memiliki wilayah daratan yang didominasi oleh kawasan berbukit serta dilewati oleh 5 sungai besar. Nama James Lumandin, umur 64 tahun, pekerjaan nelayan. Kadang-kadang 500, kadang 50, jadi diratakan 150. Gimana ya, mau dibilang cukup lah. Sampai anak sekolah, anak kaya ini nelayan. Tidak pernah. Cuma itu dan batas air itu di bawah itu. Cuma itu 2014 itu dia itu banjir paling besar. Dia tutup semua orang ke saturan sama. Semua rata-rata ini dia masuk. Rusak semua barang-barang. Depan rumah. Ada rumah di Pandu. Itu lokasi banjir, no? Lokasi banjir punya itu yang di banjir. Tapi kan terlalu jauh tuh. Dari orang kau naik kendaraan kasihan bagaimana? Itu baru Rocky Sanado, Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan rumah makan. Seluruh pembatas pantai yang rusak. Dari permasalahan bencana yang terjadi pada kawasan permukiman daerah pesisir, maka kami kelompok merencanakan permukiman tangguh bencana di daerah pesisir Kota Manado dengan fokus perencanaan di Kelurahan Malalayang 2, Malalayang 1, Malalayang 1 Timur, Kelurahan Bahu, Sario Tumpaan, Sario Utara, Titiwungan Selatan, Titiwungan Utara, Kelurahan Wenang Selatan, Wenang Utara, Kelurahan Calaca, Kelurahan Sindulang 1, dan Kelurahan Sindulang 2. Berdasarkan permasalahan tentang kebencanaan yang ada pada daerah pesisir, maka kelompok kami telah melakukan beberapa analisis yang berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan.
seperti analisis proyeksi kependudukan, analisis kepadatan penduduk, analisis kebutuhan rumah untuk melihat kebutuhan rumah pada tahun yang akan datang, analisis tingkat kepadatan bangunan, analisis sosial budaya di Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Tuminting, analisis ekonomi, dan analisis kebencanaan dengan potensi kebencanaan yang sering terjadi di 4 kecamatan ini, yaitu banjir dan kebakaran. Selanjutnya, ada analisis PSU yang terdiri dari analisis jaringan jalan, analisis jaringan drainase, analisis jaringan air bersih, analisis jaringan air limbah, analisis jaringan listrik dan telekomunikasi, analisis kebutuhan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa. Dan kelompok kami juga telah melakukan analisis perubahan guna lahan. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami, didapatkan hasil analisis yaitu yang pertama, analisis perubahan guna lahan pada Kecamatan Malalayang dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, yaitu berkurangnya lahan perkebunan menjadi lahan permukiman dan perdagangan dan jasa. Dan untuk Kecamatan Sario, perubahan guna lahan yang paling signifikan yaitu beralihnya lahan kosong menjadi perdagangan dan jasa pada tahun 2006 hingga sekarang. Kemudian untuk Kecamatan Wenang, perubahan guna lahan yang paling signifikan yaitu beralihnya kawasan permukiman menjadi perdagangan dan jasa. Kita bisa melihat pada visualisasi peta yang telah dibuat oleh kami. Lalu yang terakhir untuk Kecamatan Tuminting, didapatkan hasil analisis pada kecamatan ini tidak mengalami perubahan guna lahan yang cukup signifikan. Dalam hal ini untuk permukiman memang sudah padat dari tahun 2001 hingga tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis, kelompok kami telah menetapkan konsep dengan tema perencanaan kawasan permukiman berbasis konsep Resilient City untuk wilayah pesisir yang mengalami perubahan guna lahan di Kota Manado. Konsep Resilient City sendiri merupakan kota yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah mendapat risiko, tekanan, dan bencana. Dalam konsep Resilient City terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek inovasi, mitigasi, dan adaptasi, dan kelompok kami memfokuskan konsep ini dalam aspek mitigasi untuk rencana pengembangan. Dengan strategi mitigasi yang ada untuk wilayah pesisir dengan menggunakan pola protektif, pola adaptif, dan pola mundur atau retreat. Untuk rencana pengembangan yang sesuai dengan konsep yang telah disusun, kami merencanakan pengembangan jaringan jalan yang memprioritaskan pada jalan yang digunakan jalur evakuasi bencana alam atau jalur evakuasi pemadam kebakaran untuk bencana kebakaran. Yang kedua, rencana pengembangan sistem evakuasi meliputi penambahan jalur evakuasi dan dilengkapi dengan fasilitas yaitu sirine, papan penanda informasi, dan adanya titik kumpul evakuasi yang akan dibangun di masing-masing 4 kecamatan wilayah pesisir. Ketiga, rencana pengembangan proteksi kebakaran, yaitu rencana pengembangan jumlah hidran kebakaran di berbagai titik lokasi. Selanjutnya, rencana pengembangan tanggul, yaitu 4 kecamatan wilayah pesisir direncanakan pembangunan breakwater dengan jenis offshore breakwater atau pemecah gelombang lepas pantai. Selanjutnya, rencana pengembangan bangunan. Yang pertama, rencana pengembangan bangunan tahan gempa berdasarkan anjuran BNPB, dan rencana pengembangan bangunan tahan banjir, yaitu membuat rumah atau bangunan dengan konsep rumah panggung. Dan yang terakhir, rencana pengembangan persampahan dengan konsep rumah inovasi, daur ulang atau rindu, dengan pengolahan sampah berbasis 3R yang mampu mengelola sampah menjadi produk yang bermanfaat. I feel the wind blow through the trees. Darkness closing in.
Shadows won't stop hovering. Monsters creeping, scratching, crawling after me. Please let me be. Just let me be. You cast a spell on me. It's getting hard to breathe with my head held underwater. They're putting chains on me. Will I ever be free? Will I go